Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, Hisip News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Saya akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di libur panjang pada hari ini. Di antaranya adalah kabar mengenai kondisi terkini COVID-19 di Indonesia. Bersama saya, Liasa Fazahra, inilah kabar siang selengkapnya. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menemukan 2 subvarian virus Omicron terbaru, yakni BA.4 dan BA.5 yang menjadi salah satu penyebab infeksi kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan terdapat 6.216.621 orang terkonfirmasi dengan 49.048 jumlah kasus aktif di Indonesia yang terpapar COVID-19 per 2 Agustus 2022 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat yang kami kutip melalui laman covid19.go.id serta 6.010.545 orang sembuh dan 157.028 orang meninggal dunia. Tercatat ada 10 provinsi di Indonesia dengan kasus tertinggi COVID-19, yakni diantaranya DKI Jakarta dengan kasus aktif paling tinggi mencapai 22.243, kemudian Jawa Barat, Banten, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Kalimantan Timur di posisi ke-10 mencapai 450 jumlah kasus aktif. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ini merupakan penyakit menular dengan gejala ringan hingga sedang yang membuat sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung seseorang yang telah terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, bahkan bernafas. Pandemi COVID-19 membuat anak lebih banyak di rumah, sehingga kehidupan anak banyak bergantung pada orang tua. Dalam bidang edukasi, peran keluarga adalah sebagai lembaga pendidikan utama yang di masa pandemi COVID-19 ini telah menggeser dan menggantikan peran vital sekolah yang dikenal luas sebagai institusi pendidikan formal. Maka dari itu, pencegahan virus menular ini harus segera dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling kecil, yakni keluarga. Pentingnya peran keluarga dibutuhkan satu sama lain karena bukan hanya menyerang fisik, namun virus ini juga menyerang kesehatan mental. Untuk itu diperlukan support dan saling menjaga dengan mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Di antaranya memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan setelah berpergian, juga melepas dan mengganti masker jika sudah dipakai. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan semua masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak sampai orang tua untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai antibodi guna mengurangi naiknya kasus positif COVID-19. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya pula kita mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Liasa Fazahra. Selamat siang dan sampai jumpa.